Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Di hari ini kita sudah memasuki pertemuan ketiga. Jadi di pertemuan sebelumnya itu kita merelasikan dua tabel. Nah, kalau untuk di pertemuan ketiga ini kita akan mencoba untuk merelasikan tiga tabel. Jadi ada tiga tabel yang saling berelasi. Cara pertamanya itu seperti pertemuan sebelumnya, kalian harus mengaktifkan dulu exam kalian seperti ini. Kemudian kalian tekan admin untuk masuk ke PHP My Admin. Oke anak-anakku sekalian, pekan lalu kita sudah membuat database belajar yang dimana terdiri dari dua tabel, ada barang dan order barang. Nah, selanjutnya kedua tabel ini akan kita tambahkan lagi satu tabel sehingga ada tiga tabel yang saling berelasi. Jadi kalau misalnya kita ingin inputkan datanya, itu tabelnya akan saling membaca data satu sama lain. Caranya sebagai berikut ya. Yang pertama itu seperti sebelumnya, kalian sisa tambahkan tabel. Di sini kita akan mencoba untuk membuat tabel input barang. Nah, di input barang ini dia terdiri dari stok. Jadi ingat ya anak-anakku sekalian, kalau kalian ingin merelasikan tabel yang satu dengan tabel yang lainnya, di tabel yang baru yang kita buat itu harus ada satu kolom yang sama dengan tabel yang akan kita relasikan. Jadi ibu akan merelasikan tabel ini, tabel input barang ke tabel order barang, dan di tabel order barang itu ada kolom yang namanya stok barang. Jadi ibu ingin menambahkan kolom stok barang sebagai kolom yang akan kita relasikan. Kemudian panjangnya kita pilih 11, terus stok barang inilah yang kita jadikan primary key. Ibu tidak aktifkan automatic increment-nya ya, karena kalau untuk stok itu kita tidak bisa mengotomatisasi penambahan angka. Jadi karena kalau stok barang itu kita yang menentukan berapa stok yang kita ingin inputkan. Kemudian di sini kita tambahkan jumlah modal dan jumlah modal, harga modal, harga modal, harga jual. Nah, kita pakai integer karena secara keseluruhan tiga kolom ini menggunakan angka ya untuk diinputkan. Jadi kita pilih panjang nilainya itu 30 aja. Nah, setelah tidak ada lagi, kita sisa menyimpan tabelnya. Oke. Jadilah tabel input barang. Nah, tabel input barang ini ibu akan aktifkan dan relasikan dengan tabel order barang. Caranya itu yang pertama di bagian tabel order barang itu kita harus aktifkan lagi di bagian strukturnya. Kita harus aktifkan indeks. Jadi tadi itu ibu pilih stok barang kan? Ibu pilih stok barang sebagai indeks untuk merelasikan dengan tabel input barang. Dan di sini anak-anakku sekalian, kalian perhatikan ya, kalau misalnya sudah ada tanda kunci berwarna silver seperti ini, artinya kolom ini sudah bersifat indeks. Tapi kalau misalnya belum, kalian sisa menambahkan indeks di bagian sini ya. Nah, kalau sudah kalian tambahkan indeksnya di bagian tabel stok, kolom stok barang, kalian sisa melihat di struktur sini, di bagian struktur input barang, kita akan merelasikan dengan menekan tampilan hubungan. Oke, kita akan menghubungkan. Ibu refresh dulu karena kolomnya belum terbaca. Kita pilih kolom yang akan kita gunakan itu stok barang, basis datanya belajar,
tabelnya itu, tabel yang akan kita relasikan adalah order barang, dengan kolom yang akan kita gunakan itu stok barang ya, untuk kita relasikan. On delete-nya itu kita pilih cascade, kemudian on update-nya kita pilih cascade. Setelah itu kita tekan simpan. Nah, ini query sudah berhasil. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan melihat bagaimana penggunaan dari relasi tabel antara order barang dengan input barang. Jadi ibu akan membuat menambahkan lagi satu data di bagian tabel barang di sini. Ibu akan tambahkan apa ya? Susu beruang. Setelah ibu tambahkan data susu beruang, jumlahnya itu ada 8. Kita kirim. Nah, ini sudah berhasil ya. Kemudian di order barang itu susu beruang kita tambahkan lagi di bagian tambahkan. Di sini itu otomatis akan muncul susu beruang di baris ketiga. Kemudian kita tambahkan stok barangnya itu kita tambahkan 5 aja ya. Terus ini tanggalnya itu terserah. Kemudian kirim. Oke, sudah berhasil. Nah, selanjutnya di input barang di tabel ketiga ini kita akan menginputkan barang yang sesuai dengan order barang. Jadi kalau kita misalnya tekan tambahkan, di sini di stok barang akan ada 2 angka yang muncul. Kenapa 2 angka? Karena tadi ada di bagian barang sini, kalian bisa lihat. Di input barang maksudnya ibu. Kita bisa lihat di bagian struktur. Di bagian strukturnya di sini, order barang sini ada stok barang 7 dengan 5. Jadi makanya kalau misalnya kita ingin menambahkan datanya di bagian input barang itu, stok barangnya ada 2 angka yang muncul, 5 dengan 7. Artinya ada 2 angka, ada 2 baris yang dimana stok barang itu ada yang berjumlah 5 dan ada yang berjumlah 7. Nah, kalau di sini ibu akan pilih yang stok barang 7. Kemudian modalnya itu anggaplah 25.000. Kemudian harga jualnya itu anggaplah 30.000. Kita kirim. Oke, berhasil. Jadi di input barang itu kita sudah berhasil menambahkan data stok barang, harga modal, dan harga jual. Nah, selanjutnya untuk melihat hasil relasi kita itu, kita bisa coba di sini di barang. Nah, kalau misalnya ibu hapus ini susu beruang, otomatis dia akan terhapus di bagian tabel input barang dan tabel order barang. Ibu hapus ya. Ibu hapus susu beruang. Oke. Nah, sudah terhapus. Kemudian di input barang kita akan lihat, nah, sudah tidak ada kan susu beruang. Kemudian di order barang ini susu beruang.